Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang, Bu. Udah selesai makan siangnya tadi? Sudah. Ada yang belum makan? Ada. Iya. Kalau belum makan nanti jangan lupa makan. Ya. Oke, Ibu mau absen dulu ya. Tadi kita udah menyiapkan, udah siap untuk belajar. Jadi Ibu sekarang mau absen dulu. Aisyah, Ada, Bu. Angga, Hadir, Bu. ini materi baru ya mengenai kaidah berpakaian Melayu. Oke, ada yang udah punya bukunya? Sudah, Bu. Oke. Sebelum kita mulai nih pembelajaran mengenai tata cara atau kaidah berpakaian Melayu, siapa yang di sini udah pernah memakai atau udah pernah melihat orang berpakaian Melayu? Udah? Oke, kemudian tahu nggak namanya? Nama-nama pakaian Melayu. Kalau kita kan hari Jumat ada tuh ya pakaian Melayu. Nah, itu apa namanya? Kalau yang laki-laki namanya Cipta Krisna. Oke, good Farel. Kalau yang cewek? Kebaya labu. Kenapa kebaya labu? Kan ada dua, iya kan? Kebaya labu, ada baju kurung, telur belakang. Kenapa dibilang kalian bilang baju kebaya labu hari Jumat? Bener nggak kebaya labu? Ayo, tengok bukunya. Bener nggak kebaya labu? Nih. Baju apa? Baju kurung, telur belangan namanya. Jadi kalau kebaya labo dan telur belangan tuh ada bedanya ya. Kalau kebaya labo itu dia ada kerahnya, ada kancingnya di bagian depan sampai ke bawah. Kemudian kalau baju kurung telur belangan hanya satu kancingnya di bagian depan, ya kan? Jadi kalau baju Melayu sekolah kita hari Jumat itu baju apa? Kebaya labu. Oke, sebelum itu sebenarnya apa sih tujuan kita mau belajar tata cara atau kaidah berpakaian Melayu ini? Apa tujuannya? Supaya Mengetahui adat Melayu. mengetahui adat Melayu Riau. Ada lagi yang mau menambahkan? Ada lagi yang mau menambahkan selain dari mengetahui adat Melayu Riau? Apa lagi? Cara menggunakannya. Oke, kemudian setelah kita tahu pakaian adat Melayu Riau, terus tahu kita cara menggunakannya untuk apa? Untuk acara? Apa? Selain dari menggunakan, untuk apa? Supaya kelak orang lain juga tahu kalau itu pakaian Melayu Riau. Supaya apa? Supaya melestarikan budaya Melayu. Salah satunya dari berpakaian ya, dari kaidah berpakaian Melayu. Oke, Ibu mau ajukan dua pertanyaan. Yang pertama, ini kita sharing aja ya. Kalau salah, ya udah nanti kita benar. Kalau udah benar kita kasih aplaus. Oke. Yang pertanyaan pertama yang boleh yang paham, yang tahu silahkan angkat tangannya. Yang pertama, jenis-jenis dari pakaian Melayu itu biasanya untuk apa aja? Ya, silahkan. Bisa. Oke, Melayu harian, pakaian Melayu resmi, pakaian pembesar, pakaian adat. Oh, bukan cara perkawinan. Dulu kita kasih aplaus dulu. Kemudian pertanyaan kedua, ya dari jenis-jenisnya nih yang disebutkan sama Anissa. Kemudian bentuk dan nama pakaian itu sendiri itu apa aja sih? Kalau pakaian cewek dan cowok sama nggak namanya? Enggak. Yang cewek siapa yang tahu?
yang untuk cowoknya bajunya apa aja? Oke, Baju celana. baju teluk belanga. Yang cewek juga tadi ada ya, cuman yang membedakannya itu kalau cewek dia pakai baju kurung teluk belanga, sedangkan yang cowok baju teluk belanga. Itu yang membedakan kedua nama itu ya. Kemudian apa lagi? Baju cekak musa. Baju cekak musa, Baju gunting Cina. baju gunting Cina. Jadi ada tiga, sama-sama tiga ya, jenis dari nama dari bentuk-bentuk pakaian Melayu Riau. Nah, ada yang udah pernah tahu cara makainya? Tahu? Oke. Boleh Putri mau jelaskan? Silakan. Boleh ke depan aja. Jadi biar nampak sama temannya kecantikan Putri saat membahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara pemakaian baju kebaya labo untuk perempuan dan baju cekak musang untuk laki-laki. Untuk laki-laki itu yang pertama pastinya dari bawah. Yang cewek aja. Yang cewek aja. Iya, yang cewek aja kebaya labo. Yang cewek itu memakai roknya itu nanti bisa dipinitiin di sebelah kanan dan kirinya sampai pinggang, ukuran pinggangnya. Selanjutnya itu menggunakan bajunya langsung, itu bajunya cuma dipakai aja gitu kan, tinggal masukin aja pakai bajunya. Terus di situ ada selendangnya juga. Nah itu tuh harus pakai selendangnya dulu, itu dari sebelah kanan pakainya. Nah itu baru diikat pinggang, ada ikat pinggangnya nanti. Setelah itu iya ya, cuman dia Nanti tambahannya kalau untuk biasanya untuk acara-acara besar tuh kayak ada perkawinan tuh ditambahin pakai sunyi. ada pakai sunnahnya. Ya terima kasih Putri ya untuk Contohnya cara berpakaiannya siapa yang mau? Oke, Farel silahkan ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan baju pakaian adat Melayu Riau untuk laki-laki yaitu cekak musang. Yang pertama yang pasti itu kita memakai celananya dulu. Setelah itu kita memakai selendang kain sampingnya diikat dari kanan Kain samping dulu. kain sampingnya. Setelah diikat baru kita memakai baju. Setelah itu baru menggunakan tanda itu Pak. Ya, terima kasih Farel. Oke, nah tadi Farel Putri sudah menjelaskan bagaimana tata cara berpakaian Melayu untuk cewek yaitu kebaya labo. Kemudian si Farel juga sudah menjelaskan tata cara memakaikan pakaian Melayu cekak musang yang untuk cowok. Oke, tadi kita udah mendengar penjelasan dari teman kita Putri dan Farel. Sekarang kita sesi demonstrasi ya. Demonstrasinya akan dibawakan oleh Amira dan Lola. Nah, boleh dijelaskan apa aja yang harus kita pakai, Nak? Yang pertama itu ada roknya. Ini kain roknya. Oke. Nah, kain roknya seperti ini. Namanya kain rok atau kain songket rok ya. Terus yang kedua itu ada bajunya. Ini bajunya apa namanya, Mir? Baju alam. Ya, baju kebaya labo nih seperti ini ya, bentuknya ya. Oke, kemudian Lola. Terus aku Lola, ini kayak gimana selendangnya sih? Gimana selendangnya, Nak? ini seperti ini ya teman-teman. Nah, ini apa namanya? Bengkung. Ini gunanya untuk apa? Oh, untuk dijaga supaya merapikan di selendangnya. Oke, sekarang boleh langsung mulai aja. Pertama kita mau pakai apa nih? Mira? Roknya, Bu. Roknya. Oke, silahkan. Modelnya si Lola ya. Ini bentuknya. Jadi sebelum kita memakaikan, kita juga harus menyiapkan apa aja sih? Yaitu peniti aja. Ya, silakan. Nggak peniti. Oh, sebenarnya kalau mau pakai kain rok ini bagusnya pakai korset karena kita cuma demonstrasi. Ya udah kita pakai peniti aja ya. Tapi kalau untuk hari-hari, kalau dengan bahan kain rok yang seperti ini,
lebih safety-nya kalian pakaikan korset supaya lebih kuat. Jadi kalau kalian bergerak juga lebih bebas. Jadi nggak khawatir bakalan roknya tanggal ya. Oke, udah, yuk silakan dipakaikan roknya. Kemudian apa? Disuruh. Oke. Oke, ini agak sedikit ya. Yang di bagian dalam, kalau misalkan dia lebih panjang, ditarik aja. Ya. Tarik, baru dilakukan lagi. Iya. Ini apa lagi? Tarik baju. Ini baju kebaya labo. Jadi habis menggunakan rok, kita langsung menggunakan bajunya. Oke, setelah pakai baju, pakai apa? Selendang yang di samping. Terakhir baru pakai bentuk atau ikat pinggang ya. Oke, udah selesai? Udah selesai. Nah, jadi ini ya pakaian kebaya lapor yang dikenakan oleh Lola. Jadi terakhir ini kalau misalkan untuk acara ada perkawinan itu dia dimakaikan sunting ya, sunting Melayu. Oke, oke, terima kasih Lola dan Mira, tepuk tangannya. Ya. Nah, tadi udah mendemonstrasikan untuk yang pemakaian baju kebaya labo untuk perempuan. Nah, sekarang kita akan mendemonstrasikan pakaian Melayu Riau juga bisa untuk laki-laki ya. Siapa yang bersedia? Tadi yang cowok pakai Farel dan Farid ya. Oke, silakan maju. Silakan ditunjukkan sama teman-temannya apa aja dulu yang harus kita pakaikan Farel dan Farid. Yang pertama itu kita pakaikan celananya. Jadi ini Celananya ya. Pertama kita pakaikan celana, kemudian apa? setelah memakaikan celana kita pakaikan kain ikat. Kain songket atau kain samping. Nah, ada nggak sih yang mau bertanya? Yang mau bertanya, tahu nggak bedanya kalau laki-laki yang udah menikah dan yang belum menikah itu gimana cara memakaikan kain sampingnya? Siapa yang mau bertanya? Yang mau menjawab? Ada? Ada? Jadi coba jelaskan. Jadi gimana kalau yang sudah menikah, gimana Farel batas pemakaian kain sampingnya? Kalau yang belum nikah atau masih muda itu batas pakai ikat sampingnya itu di atas lutut. Di atas lutut. Yang belum menikah ya. Jadi yang masih remaja, yang bujangan, ya batas pemakaian kain sampingnya itu di atas lutut. Terus kalau yang sudah menikah? Yang sudah menikah itu pakai ikat sampingnya itu di bawah. Di bawah lutut kayak atu-atu kita, paku kita, terus siapa yang punya sudah nikah itu memakaikannya di bawah lutut. Oke, silakan didemonstrasikan pemakaiannya. Si Farid jadi modelnya ya. Nah, setelah pakai celana, pakai apa? Kain samping.
itulah tata cara memakaikan pakaian Melayu yang namanya cekak musang ya. Jadi sebenarnya ini ada tandanya, cuman nggak ke bawah ya sampai itu, maaf ya. Jadi nanti bisa ditambahin dengan tanda ya. Oke, terima kasih Farel dan Farid. Boleh silakan duduk. Kita kasih applause dulu ya. Dari yang udah kita pelajari tadi, kira-kira apa sih yang bisa kalian ambil dari cara si Putri menjelaskan mengenai tata cara, si Farel dan si Mira dan Lola udah mendemonstrasikan pakaian Melayu. Kira-kira apa yang bisa ilmunya yang bisa kalian ambil dari pembelajaran hari ini? Oke, yuk Mira, silahkan. Jadi kan Bu, menurut Mira, dari cara kita memakai kebaya labu dan kamisang tadi, jadi kita bisa mendapatkan ilmu dan juga cara memakai. Jadi orang yang belum tahu cara memakai kebaya labu dan kamisang tadi jadi tahu. Terus Apa? Ada yang mau menambahkan dari? Oke, boleh Putri. Itu juga tadi yang kayak gue bilang cara pakaian kayak di sampingnya itu kan beda tuh Monika dan Monika Iya. itu juga yang baru buat kami yang nggak tahu gitu kan, dan cara memakainya gitu kan. Seperti yang kamu tadi agak ribet juga banyak pakai dengan soalnya dia nggak ada ikatannya gitu kan ya, rok di pelajarannya mungkin itu sih Bu, itu udah bagus banget karena kami sebelumnya taunya kan apa Teori aja ya. teori aja. Jadi sekarang kita baru tahu prakteknya ini loh. Iya, makanya saya baru tahu. lihat orang kayak pengantin gitu kan, pakai baju Melayu apa ya namanya, Iya, karena Bu. ya cara makainya. Sekarang kalian udah tahu lah ya. Iya, betul. Jadi Ibu rasa pembelajaran hari ini sangat interaktif juga, sangat aktif, kaliannya juga bagus dan mengikuti Ibu dari awal sampai akhir. Ibu rasa terima kasih Ibu ucapkan. Kira-kira nih sebelum kita menutup pembelajaran hari ini ada lagi yang mau ditanyakan kira-kira mengenai pakaian Melayu Riau? Ada? Atau mau ngasih kesan dan pesannya, punya pengalaman di tempat dia Bu? Saya kira rupanya pada saat melihat kawan-kawan yang udah married atau melihat tante saya menggunakan ini, rupanya kayak gini ya Bu. Ada nggak yang mau menyampaikan pengalamannya mengenai pakaian Melayu selain yang kita pelajari hari ini? Aku lagi atau Putri kan juga suka nari kan Bu, nari. pakai baju Melayu itu kan. ya Bu. kali persembahan. Putri dulu tuh kan nggak tahu namanya apa pakaiannya gitu kan. Terus kalau dulu tuh narinya tuh roknya itu udah pakai karet gitu loh. Oh, Bu. iya. Sama aja gitu. Jadi nggak kayak kain rok yang kayak tadi tadi ya. gitu kan tuh. Oke, kan Siapa sih di sini yang mau menceritakan pengalaman pribadi dia dari yang bukan yang kita pelajari hari ini, tapi mungkin ada nih yang lalu-lalu kalian, oh rupanya itu namanya ya, oh apa ya, kayak gini kayak cara makainya. Jadi kemarin itu cuma pakai nggak tahu namanya apa, sejarahnya seperti apa. Ada yang mau? Oke, Putri. Putri itu dulu pernah nari itu kan Bu. Oh, Nah nari itu kan persembahan tuh, nari pakai baju Melayu juga tuh kan Bu. Iya. Itu tuh dulu nggak tahu namanya apa. Terus kalau dulu tuh roknya itu Bu, itu tuh udah karet gitu Bu. Jadi Oh, kita udah harus karet. pakai Jadi aja langsung sarung aja ya. Jadi gitu nggak pakai di perintil-perintil Ya. gitu kan. Ya memang ada yang kayak gitu, ada yang langsung dijahit supaya tidak ribet dan tidak takut untuk tanggal Ya, ya betul. roknya. Jadi memang ada yang udah langsung dijahit di tempat untuk jadi rok. Ya. Jadi yang kalau yang aslinya zaman dulu tuh ya kayak gitu, Ya, kayak ya tadi kan, gitu. kayak tadi. Ya memang roknya kayak lurus aja tuh, pakai penitir, pakai korset supaya tidak tanggal. Ada lagi, Putri? Ada lagi nggak pengalamannya yang mau kalian sampaikan di kelas ini? Ada, berkoyo sudah itu.
Ya, nggak ada? Nggak ada. Kalau nggak ada, Ibu rasa pembelajaran hari ini sudah sangat banyak ya, kita dapat pengetahuan baru. Ibu juga sama-sama kita belajar dari pengalaman Putri, dari pengalaman Farel, si Farid, Lola, dan Amira. Banyak ya. Kalau nggak ada, kita sudahi pembelajaran hari ini. Terima kasih untuk partisipasinya dan perhatiannya. Semoga apa yang Ibu sampaikan juga bermanfaat untuk kalian. Ibu sudahi, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.